Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan.
Kami mau menikmati bait-Mu yang kudus. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang mencengkeram kami di saat kami mengambil waktu untuk bersaat teduh. Bapa, kami merindukan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah akan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Allah. Lalu Roh Kudus Tuhan buatlah kami mengerti, supaya ketika kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di dalam setiap hari-hari hidup kami ya Allah. Urapi hamba-Mu yang maha mulia, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapa tidak menaruh perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba-Mu. Apa yang hamba sampaikan biarlah perkataan itu merupakan perkataan yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Sebab hamba tidak mau menyesatkan satu pribadi pun yang mendengarkan renungan ini. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman yang disampaikan saat ini, setiap kami yang mendengarnya, kami diberkati oleh Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau mendengar kata penderitaan atau kata menderita, manusia pada umumnya akan menolak. Sebab tidak ada orang yang mau menderita di dalam hidupnya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, lewat penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, ditebus dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda, maka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah Bapa di sorga, kita harus memiliki pola pikir yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya mendengar kata penderitaan, semua pasti menolak. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, kita harus sadar bahwa di dalam Kristus kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Barulah nanti ketika kita berada di balik kematian, kita bisa menerima kemuliaan kekal. Saudaraku, ingat ini, sebagai orang percaya kalau kita mengaku diri kita adalah anak-anak Allah, sekali lagi, kalau kita mengaku diri kita adalah anak-anak Allah, tetapi kita tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, maka tidak mungkin kita bisa menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah Bapa di sorga. Kita tidak akan mungkin bisa menerima kemuliaan itu. Saudara, Roma pasal 8, kalau kita melihat ayat 17, Roma 8 ayat 17, firman Tuhan katakan begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan ini, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, kalau kita tidak mau ikut menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita juga tidak akan bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita jangan hanya bangga sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mau ikut mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan
Kristus. Padahal orang yang mau mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, Bapa menyediakan kemuliaan yang kekal yang akan diberikan kepada setiap orang yang mau ikut bersama-sama mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Nah saudaraku, oleh sebab itu kita harus melihat bahwa seluruh gerak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, gaya hidupnya, itu memberikan teladan bagi kita, saudaraku. Yang mulia Tuhan Yesus Kristus begitu taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sudah berulang kali saya katakan, prinsip hidup Tuhan Yesus itu hanya satu. Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini sama seperti manusia. Perhatikan itu, sama seperti manusia. Tuhan Yesus tidak pernah hidup untuk kesenangan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Hidupnya benar-benar menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, supaya di dalam kehidupannya itulah orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya katakan tadi bahwa contoh hidup Tuhan Yesus yang hidup di dalam ketaatan harus menjadi teladan hidup kita, saudaraku. Harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat Filipi pasal yang kedua, lalu kita baca dari ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Perhatikan itu, kalimat terakhir dari ayat yang ke-11 ini, saudaraku, begitu luar biasa. Dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi hidupnya Kristus itu hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga, untuk memuliakan Bapa di sorga. Sebagai orang percaya pun seharusnya kehidupan kita seperti itu. Saudaraku, jadi jangan pernah mengaku diri sebagai anak Allah. Perhatikan, saya katakan ini dengan keras. Jangan pernah mengaku diri sebagai anak Allah kalau kita tidak mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus hidup di dalam ketaatan penuh untuk melakukan semua perintah Allah. Termasuk di dalamnya ikut mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Caranya bagaimana? Kita harus memiliki hati Bapa, di mana kita tidak akan tega melihat orang lain yang sedang menderita, melihat orang lain yang sedang kesusahan, melihat orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita pun akan mengambil bagian bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka menderita, kita akan mengulurkan tangan kita, menolong mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan, di mana lewat hidup kita, mereka pun dapat ditolong, supaya beban penderitaan mereka pun bisa berkurang. Saudaraku, dan banyak hal lagi yang seharusnya kita lakukan dalam ketaatan penuh, sama seperti Kristus telah taat, kita pun harus taat seperti itu. Tetapi kalau kita mau memeriksa keberadaan hidup kita, jujur saudaraku, seringkali kita seolah-olah menutup mata
Padahal kita melihat penderitaan orang lain yang ada di sekitar kita, saudaraku. Kita juga melihat kesusahan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita melihat ada begitu banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya membutuhkan pertolongan, tetapi kita selalu menutup mata terhadap itu. Kita masa bodoh. Karena apa? Karena kita lebih suka menikmati hidup ini sendiri, saudaraku. Dan kita tidak mau ikut menderita bersama-sama dengan orang lain. Saudara, cara hidup seperti ini bukanlah cara hidup anak-anak Allah. Cara hidup seperti ini bukanlah cara hidup orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kita berdusta di hadapan Tuhan kalau kita melihat orang menderita, orang kesusahan, orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi kita tidak mau mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Dan itu artinya kita tidak mau ikut mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Padahal firman Tuhan katakan, orang yang akan menerima janji-janji Allah, ya, orang yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah, hanyalah orang-orang yang ikut mengambil bagian menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin apa yang akan saya katakan ini terdengar begitu keras, tetapi ini adalah kebenaran. Kalau kita tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, perhatikan ini, kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Kita tidak layak menjadi anak-anak Allah, saudaraku, kalau kita tidak mau mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Dan harus diakui, saudaraku, saat ini ada begitu banyak orang percaya yang tidak mau. Jika harus hidup menderita, jangankan menderita untuk kepentingan orang banyak, menderita untuk dirinya sendiri saja mereka tidak rela, saudaraku. Tindakan seperti ini sama halnya dengan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Karena ikut menderita bersama-sama dengan Kristus itu merupakan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan juga kepada kita, supaya lewat hidup kita Bapa di sorga dipermuliakan. Saudaraku, dan kita harus bisa melihat bahwa bersedia untuk mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus adalah merupakan salib yang harus kita pikul. Ya, sekali lagi, itu merupakan salib yang harus kita pikul. Matius pasal yang ke-10 ayat 38, Matius 10 ayat 38, dikatakan begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kalau kita tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, kita tidak akan layak menjadi anak-anak Allah. Maaf saudaraku, mungkin pernyataan ini begitu keras, tetapi inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Saudara, sebagai orang percaya kita tidak boleh menutup mata terhadap kebenaran ini. Karena ini adalah firman. Ini adalah firman, dan firman itu pasti digenapi. Kalau kita tidak mau ikut menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita tidak layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu, kita tidak layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Tadi saya katakan, mengambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus itu merupakan kasih karunia Allah kepada kita. Filipi pasal 1 ayat 29, Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Perhatikan itu, jadi kita dikaruniakan bukan saja supaya kita bisa percaya kepada Kristus, tetapi juga dikaruniakan untuk mengambil bagian bersama-sama dengan Kristus, atau mau ikut menderita dengan Kristus. Saudaraku, jadi jangan lagi kita memandang bahwa kasih karunia Allah itu hanyalah merupakan anugerah keselamatan semata-mata. Akan tetapi, ya, sebagai orang percaya kita pun dikaruniakan untuk menderita untuk Dia.
ya, supaya pada akhirnya kita bisa menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Jadi ingat ini saudaraku, hanya orang percaya yang mau ikut menderita bersama-sama dengan Kristus yang akan menjadi anak-anak Allah. Catat itu, orang percaya yang mau ikut menderita bersama-sama dengan Kristus yang akan menjadi anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga, yang akan menjadi ahli waris dari janji-janji Allah, yaitu kemuliaan kekal yang Bapa sediakan di dalam kerajaannya. Saudaraku, mengerti kebenaran ini, barulah kita bisa mengerti dengan benar bahwa ketika kita mau mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus, itu merupakan bagian daripada kita sedang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Menderita bersama dengan Kristus tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan mendatangkan kemuliaan kekal bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.